Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kami. Yaitu yang pertama saya sendiri, Muhammad Farhan Khalil. Dan yang kedua ada Maila Nurul Izzati. Dan yang ketiga ada Muhammad Noval Septiawan. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang otonomi daerah. Nah, semoga dengan adanya video ini, para teman-teman bisa mengerti dan paham apa yang dinamakan otonomi daerah itu. Oke, silahkan dipahami dan dimengerti. Cekidot videonya. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Sebelum memasuki materi yang lebih dalam, kita harus mengetahui pengertian apa itu otonomi daerah. Nah, kalimat otonomi apabila diartikan secara sempit itu artinya mandiri, dan jika makna yang lebih luas bisa diartikan berdaya. Nah, oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa otonomi daerah itu kemandirian suatu daerah untuk memberdayakan daerahnya tersebut. Nah, itulah yang dinamakan otonomi daerah. Lalu ada yang disebut dengan desentralisasi. Nah, apa itu desentralisasi dan apa sih perbedaannya antara otonomi daerah dan juga desentralisasi? Nah, perbedaan dari desentralisasi dan otonomi daerah ini, apabila otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki suatu daerah untuk memberdayakan daerahnya tersebut. Nah, apabila desentralisasi ini itu penyerahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, itulah yang dinamakan atau perbedaan antara otonomi daerah dan desentralisasi. Intinya otonomi itu kewenangannya dan desentralisasi itu penyerahan kewenangannya. Setelah kita mengetahui pengertian otonomi daerah, perbedaan antara otonomi dan desentralisasi, kita juga harus mengetahui tujuan dari adanya otonomi daerah ini. Nah, salah satu tujuannya itu yang pertama untuk menggerakkan pemerintah daerah, sehingga tidak hanya pemerintah pusat saja yang bergerak, dan pemerintah daerah pun diberi hak dan wewenang untuk menjalankan pemerintahan daerahnya. Lalu setelah itu ada juga tujuannya untuk meningkatkan kualitas suatu daerah tersebut. Nah, selain untuk meningkatkan adanya otonomi daerah ini untuk meninjau sejauh mana daerah ini mengalami peningkatan sehingga suatu program bisa terjalankan secara lancar dan lebih mudah. Nah, setelah itu tujuan dari otonomi daerah ini salah satunya mensejahterakan rakyat yang ada di daerahnya masing-masing, sehingga pemerintah pusat lebih mudah untuk mengetahui kesejahteraan rakyat itu sampai di mana dari laporan-laporan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, itulah tujuan-tujuan dari otonomi daerah. Nah, tiap-tiap tujuan itu pasti ada yang lebih spesifikasinya. Nah, di sini ada juga tujuan otonomi dari segi politik. Nah, dari segi politik ini
tujuan otonomi itu meningkatkan kualitas politik dalam suatu daerah tersebut. Lalu selain tujuan adanya otonomi daerah ini, selain dalam politik, ada juga tujuan dari segi ekonomi. Nah, segi ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas indeks masyarakat yang ada dalam suatu daerah tersebut. Lalu selain dari segi politik dan juga ekonomi, ada tujuan otonomi daerah dari segi sosial. Nah, apa tujuannya? Tujuan dari otonomi daerah dari aspek sosial ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal merespon suatu dinamika kehidupan, sehingga masyarakat bisa saling mengenal atau saling berinteraksi antara pemerintah dan juga masyarakatnya. Seperti itu. Itu tujuan dari otonomi daerah tersendiri. Nah, setelah kita berbicara pengertian otonomi, tujuan otonomi daerah, nah sekarang saya akan menjelaskan visi dari otonomi daerah tersebut. Nah, apa sih bedanya visi dan tujuan? Nah, tujuan itu lebih spesifik ya. Kalau visi itu agak sedikit lebih umum, karena tingkatannya itu tujuan, visi, misi. Nah, sekarang visi diadakannya otonomi daerah dari segi politik itu meningkatkan atau membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis, sehingga memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif. Nah, itu dari segi politiknya. Responsif antara kepala daerah dan masyarakatnya sangat-sangat erat. Nah, itu dari segi politik. Sekarang dalam segi ekonomi, visi otonomi daerah ini dalam bidang ekonomi adalah terbukanya peluang bagi pemerintah atau terbukanya peluang dari pemerintahan daerah mengembangkan kebijaksanaan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi, sehingga masyarakat daerah memiliki kualitas yang tinggi dalam meningkatkan ekonominya sendiri. Lalu yang ketiga ada dalam bidang sosial. Visi dari bidang sosial ini menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Nah, inilah visinya. Jika tujuannya tadi lebih spesifik dan visinya ini agak lebih umum ya teman-teman. Itulah pengertian otonomi daerah, perbedaan otonomi daerah dan desentralisasi, dan juga tujuan otonomi daerah. Tidak lupa visi dari otonomi daerah ini. Intinya untuk meningkatkan kesejahteraan suatu daerah. Ya, otonomi daerah itu bertujuan untuk meningkatkan suatu kualitas daerah tersebut. Terima kasih. Kelebihan desentralisasi yang pertama dari segi ekonomi yaitu memudahkan pemerintah untuk mengelola sumber daya alam yang ada di suatu daerah secara maksimal, sehingga pendapatan masyarakat bisa meningkat. Yang kedua, dari segi sosial, memudahkan pemerintah untuk menyatukan masyarakat pada suatu daerah. Karena dengan adanya desentralisasi, pemerintahan bisa dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di daerahnya. Yang ketiga, dari segi politik, yaitu memudahkan sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan pusat.
Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya. Kekurangan desentralisasi yang pertama dari segi ekonomi. Para anggota pemerintah memiliki kesempatan besar untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga para masyarakat tidak terpenuhi kebutuhannya. Yang kedua, dari segi sosial. Setiap daerah berlomba-lomba untuk menonjolkan budayanya masing-masing. Dengan secara tidak langsung, hal ini menyebabkan kelunturan persatuan dan kesatuan antar daerah. Yang ketiga, dari segi politik, mengambil hak dan wewenang secara berlebihan, sehingga menimbulkan suatu tindakan yang merugikan masyarakat dan menguntungkan diri sendiri. Oke, berikut ini ada beberapa peraturan desentralisasi yang terdapat dalam undang-undang atau terdapat di undang-undang. Yang pertama itu ada ketetapan MPR RI nomor angka Romawi 15 /MPR /1998 yang mana menyebutkan atau ayat itu berbunyi ayat itu mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional. Yang kedua, ada ketetapan MPR RI nomor angka Romawi 4 /MPR /2000 yang membahas mengenai materi rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang membahas mengenai materi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang terakhir atau yang kelima itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mana terdapat pengaturan mengenai pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan baik yang berupa klarifikasi urusan pemerintahan. Itu adalah beberapa peraturan desentralisasi yang terdapat dalam undang-undang. Dan adapun sistem desentralisasi tersebut adalah undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-Undang 1945 Pasal 18 ayat 1 sampai 7, terus 18A ayat 1 dan 2, serta 18B ayat 1 dan 2. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka memperbaiki serta mengusahakan kesejahteraan rakyat. Otonomi daerah memiliki tujuan peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik serta pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. Itulah sistem desentralisasi. Mungkin cukup sekian dari kami, yaitu dari kelompok 10 yang membahas tentang otonomi daerah. Mohon maaf masih banyak sekali kesalahan dari kami, karena semua kesalahan itu datangnya dari kami dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.